Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang sekalian? Baik. Alhamdulillah. Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah. Ya, berarti semua peralatan yang digunakan dalam belajar sudah ada di meja masing-masing. Ketua kelas, tolonglah sebelum kita belajar, kita doa terlebih dahulu. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Pada hari ini, apakah ada anak ibu yang tidak bisa masuk ke sekolah? Ada. Siapa nih? Fitra. Mana Fitra? Sakit. Sudah berapa hari nak Fitra sakit? Tidak. Sudah. Yang lain selain Fitra? Iken. Mana? Sakit. Oh, sakit juga. Yang lain? Ada semua. Berarti yang di sini dalam keadaan sehat, Pak? Alhamdulillah. Dan kita doakan semoga kalau kalian yang belum bisa hadir pada hari ini segera sembuh dan dapat kembali beraktivitas dengan kalian seperti hari-hari biasanya. Baiklah, Nak. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan tentang materi pelajaran kita di minggu sebelumnya. Belajar apa saja kita minggu kemarin, Pak? Ya, coba iya, tentang keanekaragaman hayati. Coba yang masih ingat pengertian keanekaragaman hayati? Ayo, siapa? Iya, Nak? Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di bumi. Iya, variasi kehidupan di bumi. Coba selain pengertian keanekaragaman hayati, kita belajar apa saja coba? Tentang tingkatan dalam keanekaragaman hayati. Ada berapa tingkat coba? Ya. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. 2. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ya, ada 3 tingkatan. Coba yang bisa sebutkan contoh keanekaragaman hayati tingkat gen. Masih ingat? Iya, Siti Fadila. Bunga mawar merah dan Ya, bagus sekali ya. Jadi untuk keanekaragaman hayati tingkat gen itu contohnya pada bunga mawar merah dan mawar putih, ataupun pada uci merah dan selanjutnya keanekaragaman hayati tingkat jenis. Ada yang masih ingat? Ya, Nak? padi, jagung, dan sawit. Iya, contohnya pada padi, jagung, dan kelapa. Satu lagi keanekaragaman tingkat ekosistem. Coba, ya. Hutan hujan tropis. Ya, contohnya hujan tropis. Berarti masih ingat ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang upaya melestarikan keanekaragaman hayati. Ya. Jadi sebelum kita ke materi, Ibu mau nanya dulu sedikit. Apakah anak-anak Ibu masih pernah melihat kunang-kunang? Masih. Pernah? Mana? Ya. Melihatnya kapan? Waktu masih kecil, berarti sudah lama. Sudah lama, sekitar berapa tahun yang lalu? 10 tahun ya. Kalau sekarang di sekitar saya masih ada sejak kunang-kunang? Tidak. Nah, kira-kira yang menyebabkan kunang-kunang tersebut bisa tidak ada, itu apa? Mana dia kalau tidak ada? Punah atau menghilang. Mungkin ada yang bisa menyebutkan penyebab hilangnya kunang-kunang tadi apa kira-kira? Ya, tadi dia. Iya. Iya. Bagus Nak ya. Jadi untuk hari ini sebelum kita masuk ke materi upaya pelestarian keanekaragaman hayati, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Ini lihat di depan.
Gimana ya? Kelihatan dari belakang. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dengan benar. Selanjutnya, yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, diskusi kelompok dan presentasi, peserta didik mampu menganalisis masalah terkait ancaman penggunaan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia secara in situ dan ex situ dengan tepat melalui kajian literatur dan diskusi kelompok. Jadi nanti kita ada diskusi kelompok ya. Jadi sekarang ibu ada video, jadi tolong diamati, tolong diperhatikan karena dari video ini nanti kalian akan menemukan permasalahan yang nantinya akan dibicarakan dalam diskusi kelompok. Iya, silakan perhatikan ya. Kita semua. Timur dalam Kompas Juli 2019 dalam buku Bersarang 7 yang diterbitkan oleh manusia-manusia banyak ketika menjadi guru tetap memeluk anaknya dalam tujuan. Namun saya sang buah hati karena malam istri sendiri stres. Semua tadi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng manusia menjadi hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, mereka telah melindungi dan kita adalah penjajahnya. Apabila burung ini diibaratkan dua hal panjang, yaitu sejak awal penciptaan hingga saat ini, maka pada kita ada penciptaan adalah perasaan di mana manusia mulai. Bersama dengan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2015, Farm atau BPN memperkirakan 100.000 jenis satwa setiap tahun di Indonesia. Angka ini 10.000 kali dibandingkan secara alam. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna negara ini, yaitu 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia juga semakin menjaga fauna. Nah, sudah diamati tadi? Sudah. Jadi sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sudah nak? Kelompok satu di mana? Ibu. Jadi di LKPD yang telah kalian terima, jadi di sana coba kalian kita dulu ya. Petunjuk dalam pengisian LKPD.
Silakan tuliskan nama kelompok, kemudian nama anggota kelompok, kemudian di halaman keduanya ada nomor, ada permasalahan, kemudian ada penyebab dan solusi. Jadi permasalahan di sini adalah permasalahan yang kalian temukan dalam video yang sudah ditayangkan tadi. Silakan kalian tuliskan permasalahan apa yang kalian temukan tadi. Ya, kemudian nanti dicari solusinya. Setelah diskusi kelompok ada pertanyaan di sana. Setelah melakukan pemecahan masalah, jawablah pertanyaan itu. Nanti pertanyaannya dijawab ya. Sudah? Paham akan tugas KPD-nya? Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baiklah, kalau tidak ada, untuk menjawab permasalahan kalian tadi, kalian boleh cari di buku paket ya. Boleh cari di buku paket atau boleh buka link YouTube di grup kelas kalian yang sudah Ibu bagikan. Di sana ada video pembelajaran atau boleh cari di sumber lain yang ada. Kemudian dalam diskusi kelompok ini Ibu ada penilaian keterampilan kalian dan juga penilaian sikap. Silakan aktif dalam berdiskusi, jadi semuanya nanti Ibu nilai ya. Dan silakan dicatat permasalahannya. Jadi kamu masalahnya tadi dalam video masalahnya apa? Iya, perubahan. Dituliskan. Masalah apa tadi? Nanti sama-sama ya dicari jawabannya. Silakan buka link YouTube-nya sudah Ibu bagikan materi pembelajarannya. Masalah apa tadi? Silakan kemudian pecahkan kira-kira penyebabnya apa dan solusi dari permasalahan itu. Kalau sudah nanti nak pertanyaan di sana di sini. Sudah dibuka semua videonya tadi. Cuma berbuka deh, kalau tidak masuk silakan tuliskan masalah dari apa. Tuliskan ya, dicarikan solusi. Sudah dibuka. Apa yang dapat kalian munculkan permasalahannya? Kegunaan seluruh siswa silakan aktif dalam berdiskusi. Jadi itu bisa dimulai juga apapun keterampilannya.
Ini kalau orang buku ada setelah di depan. Itu nak dicari di boleh. Ini nanti dibuat kesimpulan ya. Kesimpulan sudah menjawab pertanyaan. Ketemu permasalahannya. Nanti buat kesimpulan yang harus bisa Aktivitas manusia yang menggunakan boleh buka. dan ada dijelaskan tadi. Buat kesimpulan.
Nanti dari pertanyaan Jangan yang lain terus jalan di sisinya ya. Jangan dapat nilai yang bagus. Apa-apa dari itu yang terpaksa dari udah dapat tadi.
Yang perlu kawannya karena ada yang belum selesai ya. Mika. 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 Enggak. Enggak. Wah, bosku. Iya. Sama-sama dibacakan ya. Cari informasi dari berbagai sumber, dari buku, dari internet atau dari yang berbagikan. Yang kamera no. Kalau ini
Masih waktu 10 menit lagi nak ya? Janjian ya.
Mati. Yang belum ngasih informasi atau kesalahan, Anda silakan ke kawannya tadi. Sudah semua? Sudah. Sudah kasih semua. Jangan lupa kasih nama kelompok, kemudian kelompoknya kelompok berapa. Dikatakan bagiannya mau.
Bagaimana anak sekalian? Sudah? Ya kenapa? Ya tidak usah. Nah, sudah permasalahan sampai ke sini. Ya. Cuma menit lagi ya. Yang lain bagaimana? Sudah semua? Sudah. Nah, baiklah kalau sudah, jadi kita masuk ke
Yang selanjutnya yaitu presentasi kelompok. Sudah semua kan? Ya. Kelompok 3 sudah? Ya, kalau sudah silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok lain silakan diperhatikan dan nanti menanggapi ya kelompok yang sedang presentasi. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Silakan. Dan terima kasih Pidana selalu berjuangkan kelompok kami untuk mendiskusikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman hayati. Di sini saya sendiri sebagai moderator dari kelompok 1 bersama nama saya Rizky Negara dan teman saya Satria Hayati, Afifah Khairunisa, juga saya bisa. Dan yang pertama adalah tentang permasalahan yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Satria. Permasalahan hilangnya keanekaragaman hayati. Penyebab hilangnya keanekaragaman hayati merupakan peristiwa penurunan keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang antara lain disebabkan oleh punahnya spesies tumbuhan atau hewan di seluruh dunia serta pengurangan atau hilangnya spesies secara lokal di habitat tertentu. Fenomena terakhir ini dapat bersifat sementara atau permanen, tergantung pada apakah migrasi lingkungan yang menyebabkan hilangnya spesies tersebut dapat dipulihkan melalui restorasi ekologis atau ketahanan ekologis, atau terjadi secara permanen, misalnya akibat hilangnya lahan. Dan selanjutnya hilangnya spesies secara permanen dalam lingkup global merupakan fenomena yang lebih dramatis dibandingkan perubahan komposisi spesies dalam lingkup regional. Meskipun demikian, perubahan kecil pada kondisi biodiversitas yang stabil dan sehat dapat berpengaruh dramatis pada jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Keanekaragaman hayati yang berkurang juga dapat menimbulkan bahaya langsung bagi ketahanan pangan yang berdampak bagi umat manusia. Dan yang kedua adalah faktor yang mengakibatkan stres biotik dan lajunya hilangnya biodiversitas akan disampaikan oleh Faktor utama yang mengakibatkan stres biotik dan laju hilangnya biodiversitas yang semakin cepat adalah 1. Degradasi dan hilangnya habitat. Intensifikasi pemanfaatan lahan telah diidentifikasi sebagai faktor penting dalam hilangnya layanan ekologis sebagai efek langsung serta hilangnya keanekaragaman hayati. 2. Perubahan iklim melalui tekanan panas dan tekanan kekurangan. 3. Beban nutrisi yang berlebihan dan bentuk polusi lainnya. 4. Eksploitasi berlebihan dan penggunaan secara tidak berkelanjutan. 5. Aktivitas manusia yang mengancam bentuk kehidupan lainnya. Dan materi yang terakhir adalah solusi dan upaya yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati dapat terjaga akan disampaikan oleh teman saya yaitu Peggy. Solusi dan upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di masyarakat. 1. Menjaga flora dan fauna langka. 2. Menjaga kelestarian hutan karena hutan memiliki peran penting bagi kehidupan karena menjadi paru-paru dunia yang dapat menghasilkan dan menyerap karbon dioksida. Daerah serapan air terbesar sehingga dapat mencegah banjir bandang, erosi, dan tanah longsor, serta tempat tinggal aneka flora dan fauna. Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam juta pohon
tidak membuka lahan dan membakar hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar dan melaporkan pada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya pihak sekitar asing. 3. Melakukan amdal. 4. Regulasi. Jadi itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya dengan sesi tanya jawab kepada teman-teman yang membutuhkan pertanyaan. Ya, kelompok lain ya, kalau memang ada pertanyaan silakan diajukan kepada kelompok 1. Satu, telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah menurunnya keanekaragaman hayati? Ya, sudah jelas pertanyaannya atau perlu diulang? Ya, ulang dulu, Siti. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah menurunnya keanekaragaman hayati? Upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah? Baiklah, pertanyaan dari Siti akan kami diskusikan dahulu. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Yang lain mungkin selain kelompok yang tadi kalau dapat jawabannya silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegah menurunnya keanekaragaman hayati? Jawabannya adalah kebijakan pemerintah untuk pelestarian keanekaragaman hayati adalah pemerintah mendirikan taman nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi lainnya sebagai bentuk perlindungan ekosistem yang penting. Ya, bagaimana Siti tadi sudah jelas? Sudah. Yang lainnya mungkin masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas semua dari kelompok 1? Sudah. Itulah presentasi dari kelompok kami tentang keanekaragaman hayati. Jika kalau ada penyampaian kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan itu penyampaian hasil diskusi atau evaluasi dari kelompok 1. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman terima kasih kepada Ibu Muka dan teman-teman sekalian telah memberikan waktu pada kelompok kami untuk menyampaikan presentasi kami tentang keanekaragaman hayati. Perkenalkan, saya Jika Sabitri. Saya bertugas sebagai moderator pada kali ini dan teman saya Viola Noviani. Enika Laura Syafri. Selanjutnya adalah penyampaian materi tentang permasalahan keanekaragaman hayati yang akan disampaikan oleh Viola. Permasalahan ancaman kepunahan satwa langka beberapa spesies yang terancam punah diantaranya kelompok orangutan dan harimau Sumatera. Selanjutnya penyebab
Beberapa penyebab yang mengancam kelestarian satwa langka dan tumbuhan Indonesia antara lain degradasi hutan akibat kebakaran ilegal, logging dan pembangunan sektor lain yang mengakibatkan pelestarian habitat satwa, kegiatan konversi lahan hutan menjadi kawasan baru seperti pertumbuhan HPH, tanaman industri, dan pembukaan daerah. Pertambangan juga dibuat adil terhadap musnahnya satwa dan tumbuhan di sekitarnya. Solusi. Sebenarnya serangkaian kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati di Indonesia dari ancaman kepunahan pada tanggal 27 Januari 1999. Pemerintah telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan siswa. Kemudian berdasarkan SK Menteri Pertanahan tanggal 20 Desember 1999 tentang penambahan jenis mamalia yang dilindungi, yaitu lutung Jawa dan ikan naga laut. Namun, walaupun peraturan terhadap perlindungan tumbuhan dan satwa tersebut telah cukup lama ditetapkan oleh pemerintah, tidak semua masyarakat Indonesia mengetahuinya. Adapun upaya-upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang terancam punah adalah: 1. Penjagaan ekosistem atau lingkungan adalah satu cara melestarikan tanaman atau hewan langka yang terus dilakukan. 2. Pembuatan undang-undang. 3. Penangkaran. 4. Memperbanyak jumlah. 5. Penangkaran hukum. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada teman-teman yang bertanya. Kami persilakan. Ya, silakan. Adalah kepada yang sudah persilakan. Bukan, saya ketua dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja kewajiban manusia terhadap hewan yang sudah punah? Baiklah, pertanyaan dari yang akan kami diskusikan terlebih dahulu. Apa pertanyaannya? Sudah. Silakan diskusikan terlebih dahulu ya, untuk bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian tadi. Yang lain mungkin boleh mempersiapkan pertanyaan kalau dirasa belum jelas dari paparan kelompok. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Ya, Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa saja kewajiban manusia terhadap hewan yang terancam punah? Jawabannya adalah tidak membeli hewan terancam punah dan barang yang berasal dari hutan tersebut. Kewajiban manusia terhadap hewan terancam punah selanjutnya adalah tidak membeli hewan terancam punah baik dijadikan peliharaan, ulat atau bermakanan. ya, bisa dimengerti? Bisa. Bisa? Bisa. Yang lain mungkin? Bisa. Masih ada pertanyaan gimana? Ya. Kalau masih ada silakan diajukan. Ya. Ya. Jelas berarti? Ya, kalau kedua. Selanjutnya penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Lisa. Kesimpulan, keragaman hayati atau biodiversitas atau suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme.
serta ekosistem dan proses-proses ekologi di mana bentuk kehidupan ini merupakan bagiannya. Baiklah, sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 yang telah memaparkan hasil dari kelompoknya. Sekarang kelompok berapa lagi, Nak? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawannya tolong konsentrasi ya. Terima kasih kepada guru pembimbing, guru tugas biasa yang telah memberikan kesempatan kepada guru kami untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Baiklah, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Nama saya Linda Ramadhani dan rekan Kita Nabila. Yusuf Belda Kamila. Itu yang tiga. Materi tentang upaya pelestarian keanekaragaman hayati akan disampaikan oleh Yusuf Nabila dan Permasalahan, satwa liar dianggap hama oleh industri perkebunan sehingga banyak satwa ini dimusnahkan. Penyebab penggunaan satwa liar di Indonesia ada dua, yaitu satu, berkurangnya dan rusaknya habitat, dua, perburuan dan perdagangan satwa liar. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar di Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman satwa langka seperti orang hutan, harimau Sumatera, gajah Sumatera. Perburuan satwa liar juga sering berjalan. Seiring dengan pembukaan hutan alami, satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan sehingga banyak tempat satwa ini dimusnahkan. Perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi pelestarian satwa liar Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil penangkapan dari alam. Cuman hasil penangkapan lebih dari 20% satwa yang dijual di pasar mati akibat pengangkutan yang tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan di Indonesia. Semakin langka satwa SP, maka akan lebih mahal pula harganya. Solusi, adapun upaya kompensasi satwa langka di Indonesia adalah satu, mengedukasi target masyarakat mengenai satwa langka, dua, menetapkan target edukasi masyarakat. Edukasi tetap dilakukan pada pengawasan masyarakat, namun lebih menargetkan jumlah korban di satwa hayati, kerusakan lingkungan dan perburuan satwa, misalnya masyarakat di pesisir laut dan sekitar hutan, hingga memberikan dukungan terhadap upaya pelestarian. Membuat papan larangan dan peringatan. 5, melakukan orang yang terburu satwa langka. 6, membuat penangkaran. 7, menghindari transaksi satwa langka. 8, melaporkan orang yang merusak lingkungan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Silakan bagi yang bertanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki dari kelompok 1 Seni Budaya. Mengapa ada hewan dan tumbuhan yang wajib dilindungi? Mengapa ada hewan dan tumbuhan yang wajib dilindungi? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 1 akan kami diskusikan dulu. Ya, silakan diskusikan ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari
yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu manusia harus menjaga keberlangsungan kelestarian hidup mereka. Dengan adanya keberlangsungan kelestarian dari hewan dan tumbuhan akan terjadi keseimbangan ekosistem. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Yang lain? Bisa. Mungkin dari kelompok lain masih ada pertanyaan? Tidak. Nah, baiklah kelompok 3. Selanjutnya penyampaian kesimpulan akan disampaikan oleh Yoza. Kesimpulan keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme serta ekosistem dari proses-proses ekologi di mana bentuk kehidupan ini melambangkan bagiannya. Ya, sudah? Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, berapa lagi? Silakan. Silakan kelompok 4 gunakan waktu dengan sebaik mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Mitra Suryana yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Novi, Okti, Alam, Albi, dan Tasya. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Novi. Permasalahan jumlah spesies atau individu satwa yang semakin berkurang drastis atau terancam punah dari ekosistem. Penyebab: kerusakan habitat, perubahan tidak terkendali, perubahan iklim, polusi, kehadiran dan aktivitas manusia yang cenderung merusak seperti deforestasi, penambangan, dan perburuan liar, serta perdagangan ilegal telah mengancam keberadaan spesies hewan dan tumbuhan Indonesia. Solusi: beberapa kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati. 1. Reboisasi. Reboisasi adalah pemulihan lahan rusak dengan cara menanam kembali tanaman yang terdapat pada wilayah tersebut. 2. Tebang pilih, yaitu seleksi untuk menentukan pohon mana saja yang layak ditebang, sehingga jumlah pohon di wilayah tersebut tidak berkurang secara signifikan. 3. Pengendalian hama secara biologi. 4. Pelestarian alam secara ex situ dan ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian dilakukan pada habitat aslinya, contohnya cagar alam. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitatnya, contohnya kebun binatang, kebun raya. Menurut analisa Anda, faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan keanekaragaman hayati? Ancaman terbesar utama bagi keanekaragaman hayati di seluruh wilayah Indonesia adalah keanekaragaman perubahan penggunaan lahan dan air. 50% perubahan penggunaan lahan dan air dalam hal itu yaitu penebangan yang dilakukan terus-menerus, pertanian yang tidak berkelanjutan, serta penebangan pengendalian. B. Menurut pendapat Anda, upaya apa yang harus dilakukan agar kelestarian keanekaragaman hayati tetap terjaga? Upaya yang dilakukan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, melakukan penghijauan atau reboisasi, melindungi dan menjaga habitat di hutan dan pelestarian alam. Sudah ya? Sudah. Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, ada tidak yang ingin bertanya? Atau sudah jelas semuanya? Ada tidak? Ya. Silakan dari Mbak. Silakan, saya Bintara Madani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, sebutkan dampak kerusakan alam bagi habitat satwa langka yang harus diwaspadai. Baiklah, pertanyaan dari kita kami diskusikan dulu. Boleh disebutkan?
Ya, dan adalah kerusakan alam bagi masyarakat Satu Langkah yang harus diwaspadai. Siap-siap nanti kelompok terakhir lah ya. Saya akan punya pertanyaan dari Melisa dari kelompok 3. Sebutkan dampak kerusakan alam bagi habitat satwa langka yang harus diwaspadai. Beberapa dampak kerusakan alam bagi habitat satwa yang harus diwaspadai adalah kehilangan habitatnya, kehilangan sumber makanan, kepunahan, keanekaragaman makhluk hidup berkurang. Apakah sudah jelas? Jelas ya. Udah yang lain. Baiklah, kesimpulan akan dibacakan oleh Alam. Sudah, silakan dibaca kesimpulannya. Kesimpulan yang menawarkan kami tentang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman hayati merupakan sumber daya yang disediakan oleh alam semesta. Setiap makhluk hidup memiliki peran demi berlangsungnya kehidupan. Maka dari itu kita sebagai makhluk hidup harus tetap menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir dengan satu orang ya, karena kawannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mika Suryana yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Fadila, saya di sini sebagai moderator. Saya Safa Jaya. Saya Anwar Saputra. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh teman saya. permasalahan punahnya kedaulatan satwa di Indonesia, yaitu alam hutan, harimau Sumatera, badak dan kambing hutan Sumatera. Penyebab: 1. Rusaknya habitat. 2. Pemburuan dan perdagangan satwa liar. 3. Kebakaran hutan. 4. Penerbangan liar. Solusi: 1. Membentuk edukasi dan sosialisasi. 2. Mendukung upaya pelestarian lingkungan. 3. Membuat penangkalan. 4. Membuat papan larangan. 5. Melakukan orang yang berjemur satwa liar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Albert. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. 1. Kerusakan habitat. 2. Perubahan iklim, pemanasan global. 3. Eksplorasi yang berlebihan. 4. Pencemaran lingkungan. 5. Ketidaksengajaan atau kecelakaan dan datangnya spesies asing. B. Upaya yang dilakukan agar kelestarian dan keragaman hayati tetap terjaga. 1. Cocok tanam dengan baik. 2. Menggunakan produk dalam negeri. 3. Menjaga flora dan fauna langka. 4. Menjaga kelestarian hutan. 5. Melakukan amal. Amdal. Baiklah, untuk selanjutnya sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Iya. Silakan. Silakan, saya disediakan Putri dari kelompok 2 yang bertanya. Bagaimana cara pelestarian hewan dan tumbuhan yang terancam punah? Bagaimana cara pelestarian hewan dan tumbuhan yang terancam punah? Baiklah, untuk jawaban dari kelompok
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai bagaimana cara pelestarian hewan dan tumbuhan yang terancam punah. 1. Penjagaan ekosistem. 2. Pembuatan undang-undang. 3. Undang-undang harus mengatur secara jelas dan terperinci tentang perlindungan dan pemanfaatan satwa langka serta lingkungan. 3. Penangkalan. Penangkalan secara garis besar dapat dibagi jadi 2 bagian utama, yaitu in situ dan ex situ. 4. Mengembalikan dua dan 5. Penegakan hukum. Baiklah, jawaban dari kami. Baiklah, untuk selanjutnya bacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Vina. Kesimpulan. Kesimpulan, beberapa hewan punah disebabkan oleh manusia. Banyak manusia secara ilegal merusak tempat tinggal mereka. Perburuan perdagangan satwa liar, kebakaran hutan, dan penebangan liar, sehingga hewan-hewan tersebut menghilang. Sekian hasil persiapan kami. Karena kami yang bermanfaat. Mohon maaf apabila tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak ibu sekalian dari 1, 2, 3, baik. Semuanya hasil daripada kelompoknya itu dilakukan dengan baik dan tepat. Jadi sekarang dari diskusi yang telah dilaksanakan tadi, apakah ada kira-kira materi yang belum dipahami ya? Sudah. Sekarang ibu mau tanya lagi. Dari pelajaran hari ini, apakah ada kesulitan tadi dalam pemecahan masalah atau dalam pelajaran? Tidak. Kemudian dari pembelajaran tadi, apakah seluruh anak-anak ibu di sini semuanya aktif dalam berdiskusi? Aktif. Mana kira-kira? Aktif ya. Sebenarnya ibu itu nilai jadi. Ya. Berarti bisa merasa aktif atau tidak? Aktif. Kemudian dari pembelajaran pada hari ini, apakah ada kesulitan atau ada materi yang kira-kira belum dipahami? Tidak ada yang bertanyakan berarti? Tidak. Kemudian dari pembelajaran hari ini, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Alhamdulillah berarti senang. Ya. Kemudian satu lagi ya, dari video yang telah ibu sampaikan tadi, apakah dapat meningkatkan pemahaman anak-anak ibu sekalian? Senang tidak belajar dengan video? Berarti ke depan kita usahakan ya, kita upayakan bisa belajar seperti ini lagi kalau senang. Ya. Kemudian dari permasalahan yang telah kalian diskusikan di kelompok kalian tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pelestarian keanekaragaman hayati dapat dilakukan dengan 2 cara. Apa saja nak? Yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat aslinya. Contohnya hutan lindung dan suaka. Selanjutnya, pelestarian secara ex situ adalah
pelestarian di luar adalah Iya, pelestarian di luar adalah asli. Contohnya mana? budaya Kebun botani. Kebun botani adalah juga taman safari. Ya, sekarang Ibu ada soal nggak ya? Tolong dikerjakan terlebih dahulu dan juga ada luas angket. Untuk soal nanti silakan dilingkari saja jawaban yang menurut anak-anak Ibu sekalian paling benar. Sedangkan untuk angket silakan dicek saja sesuai dengan kaliran kalian. Jangan lupa kasih nama ya, nama dengan kelasnya. Nanti LKPD-nya juga dikumpulkan bersama dengan soal bagaimana? Nah, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, jangan lupa menuliskan namanya. Nama ada di pojok kanan ya, di nomor observasi. Berapa? Ada? Ada nanya? Tuliskan nama dengan ulang. Bahasanya tidak usah kalau sudah lupa ada kan? Nama ketiga. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Cukup tidak kira-kira? Cukup ya. Ya, sana ada apa? Silakan jadi sesuai dengan hati nurani anak-anak itu sekali. Soalnya di sendiri lah ya. Ya, konsentrasi ya terhadap pertanyaannya itu. Ada pertanyaan. Ada yang sudah? Nanti kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan ya. Sekalian KPD-nya dikumpulkan.
Jangan sendiri-sendiri nah ya. Kan sesuai dengan anjuran. Ya, dicari saja pilihan yang sesuai. Sudah? Belum. Silakan kumpulkan ayat yang sudah ya, sudah nak yang sudah silakan ditanyakan firman. Sudah kasih nama semuanya ya. Udah nak yang lain? Udah, silakan. Semoga yang ke depan. KPD-nya kumpul Sudah semuanya? Sudah ngumpul semua berarti? Baik, pada hari ini tadi kalian sudah mempelajari tentang upaya pelestarian dan keanekaragaman hayati. Kira-kira
Masih ada pertanyaan tidak? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya. Jadi silakan nanti dipersiapkan. Kemudian sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, ketua kelas mohon dipimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak ibu sekalian, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.